ini dilaksanakan dengan fungsi sebagai sarana resmi pengibaran semangat jiwa golongan kekompakan serta kepemimpinan di lingkungan politik dan masyarakat. Dan Manuk Blanko Cendrawasih Akademi Kepolisian Republik Indonesia terdiri Dari tadi kawasan Monas, lalu melewati patung kuda atau Arjuna Wijaya, lalu sekarang sudah tiba di Istana Merdeka. Yang tadi sudah tiba, salah satunya drum band ini. Drum band. Dan sesaat lagi kereta kencana akan tiba di Istana Merdeka. Jadi prosesi yang kita nantikan ini. Betul, diserahkan nanti untuk kemudian akan nanti ke inspektur upacara ya, Betul, ke presiden ya. Betul, dan nanti diserahkan untuk disimpan di mimbar kehormatan. Kalau inspektur upacara Presiden Prabowo Subianto nanti pada saat detik-detik proklamasi sudah mulai rangkaiannya akan tiba di acara. Tapi yang kita saat ini lihat adalah bagian dari kirap Sang Merah Putih. merepresentasikan pasukan kerajaan Nusantara. Pasukan dari kerajaan atau perwakilan dari kerajaan Nusantara sudah tiba juga, bagaimana? Unik sekali ya ketika kita melihat kan orang biasanya kalau yang di Jawa ingatnya keraton saja, keraton yang ada di Jawa, di Solo, di Jogja. Ternyata kita punya loh kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara yang juga masih ada sampai sekarang menjaga warisan budaya dari leluhur kita. Sekarang pasukan berkuda juga sudah tiba di Istana Merdeka. Dipimpin oleh Komandan Batalion Kavaleri Berkuda Gagak 5 Letnan Kolonel Kavaleri Edison Hadi. Pasukan berkuda Ronggolawe ini dari Resimen Kavaleri Berkuda atau Menkavkut Ronggolawe yang merupakan satuan militer khusus berkuda di bawah Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI Angkatan Darat, markasnya di Pulau Mas, Jakarta Timur. Oke. Yang kita lihat. Dan ini kereta Sudah kencana tiba. sudah tiba. Di dalam kereta kencana sudah ada Purna Paskibraka tahun 2025 atau mereka yang bertugas mengibarkan bendera Sang Merah Putih tahun lalu. Itu juga luar biasa, kita lihat formasinya tahun lalu kalau masih ingat. Iya betul-betul. Karenanya setelah bendera dikibarkan langsung tepuk tangan diberikan oleh hadirin karena memang luar biasa sekali perjuangan Paskibraka untuk ada di titik ini. Dan mereka bukan orang sembarangan, saudara, sudah diseleksi dari berbagai wilayah tentunya di Indonesia ya, putra-putri terbaik yang sudah tentunya melewati seleksi yang ketat juga, latihan yang luar biasa, dan tentunya ini kesempatan terakhir mereka paling tidak untuk bisa masuk ke dalam Istana Merdeka untuk mengantarkan bendera dari Monas menuju ke Istana Merdeka. Untuk adik-adik juniornya nanti ya, untuk dikibarkan oleh adik-adiknya di Paskibraka tahun ini. Setelah tiba, berarti nanti akan ada acara kesenian lagi seperti itu ya, sambil menunggu detik-detik upacara dimulai ya. Kereta kencana tiba di depan mimbar, lalu Purna Paskibraka turun dari kereta kencana, ada prosesi penyerahan di sana. Lalu nanti pasukan kirap ini akan keluar lagi dari Istana Merdeka, dilanjutkan dengan acara kesenian sampai dengan trompet pertama. Sampai trompet pertama di jam 9.40. Oke. Agendanya tidak berbeda seperti yang saya ceritakan di awal kan, 9.40 itu trompet pertama, bagian rangkaian upacara peringatan detik-detik. Karena lagi-lagi yang kita nantikan adalah di jam 10 itu detik-detik proklamasi yang ditepat di ketika proklamasi tahun 1945 dibacakan ya. Nah, kita sekarang ikuti dulu prosesi penyerahan bendera Sang Merah Putih. Purna Paskibraka sudah tiba di Istana Merdeka. Bendera Sang Merah Putih adalah Sultana Najwa siswi SMAN 82 Jakarta, dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Alia Sakira siswi SMAN 14 Makassar. Betul sekali. Najwa dan juga Alia sudah turun dari kereta kencana Garuda Prabayeksa. Dan saat ini dalam proses penyerahan bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi kepada perwira Pas Pampres.
Dan bendera negara Sang Merah Putih dibawa oleh Perwira Paspampres Letnan II Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi. Dan juga untuk teks proklamasi dibawa Perwira Paspampres Letnan II Korps Polisi Militer M. Aufurol Gumilar yang saat ini tengah menaiki secara perlahan tangga mimbar kehormatan. Dan ini momen yang sangat ikonik untuk acara pagi hari di tanggal Betul 17 sekali. Agustus. Pengantaran dua benda sakral ini untuk diletakkan di meja di depan Istana Merdeka. Dan ini sebuah kehormatan dan kebanggaan untuk Letnan II Korps Polisi Militer M. Aufurol Gumilar dan juga Letnan II Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi untuk melakukannya. Ya, Paul dan juga saudara, bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi telah diletakkan di meja mimbar kehormatan dan akan digunakan dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, dan keduanya Letnan II Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi dan Letnan II Korps Polisi Militer M. Aufurol Gumilar menuruni anak tangga dan menyelesaikan tugasnya pagi ini dengan sempurna sepertinya dalam sesaat lagi. Betul sekali, masih prosesi menuruni tangga, sebentar lagi akan sampai di bawah. Sekali lagi bisa kita saksikan bersama Bapak Ibu tamu undangan dan juga pemirsa sekalian. Dan ini dimana jadi sekali lagi ya kehormatan bukan hanya untuk Letnan II Korps Polisi Militer, tapi juga untuk Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2025 dan selanjutnya Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2025 kembali menaiki kereta kencana Garuda Prabayeksa. Ya, hadirin sekalian yang kami hormati, sebagai informasi, ini merupakan tahun kedua kereta Kencana Garuda Prabayeksa ini digunakan untuk prosesi kirap, di mana pada tahun kemarin, tahun 2025, kereta ini sudah digunakan pertama kali dan baru dibuat di Yogyakarta, Paul. Benar sekali Hanum, dan tadi saya udah dikasih bocoran sama Hanum apa artinya Garuda Prabayeksa, yaitu gabungan dari dua kata yakni Praba dan Yeksa, di mana kata Praba bermakna cahaya, sinar atau terang, sedangkan kata Yeksa berarti besar atau raksasa. Sehingga nama Prabayeksa memiliki arti cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Betul sekali. Dan kita juga tahu bahwa kereta kencana Garuda Prabayeksa ditarik 8 kuda penarik yang melambangkan bulan kemerdekaan. Dan seperti tadi disebut oleh Hanum, ini dibuat oleh besi baja yang memiliki filosofi penampaan dalam menghadapi tantangan hidup dan kayu jati sebagai filosofi kesejatian hidup. Dan jelas ini dia, terdapat ornamen burung Garuda melambangkan kekuatan dan keagungan bangsa tentunya. Betul sekali. Bapak, Ibu, tamu undangan dan juga pemirsa, kita saksikan bersama. Dengan ini pengantaran bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi telah selesai. Dan kirap bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi melanjutkan perjalanannya. Cantik-cantik sekali Purna Paskibraka ini. Selamat pagi teman-teman. Baik, dan kita juga ada pasukan yang berikutnya yang mengikuti. Betul sekali, ini kembali seperti yang tadi ada di depan ya Paul ya. Menggunakan busana kebesaran kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gagah-gagah sekali Paul. Ini kita bisa lihat ya masing-masing dari satu persatu adalah perbedaannya antara mereka semua, tapi juga kebersamaannya sebagai satu bangsa, luar biasa. Betul sekali. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu tamu undangan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Dan terima kasih. juga boleh untuk para tamu undangan kita berikan tepuk tangan kira pengantaran bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Terima kasih. Luar biasa sekali Paul.